Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di hari yang berbahagia ini, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai mu'allafnya seorang wanita Kristen Protestan yang mana sebelum memeluk agama Islam, beliau ini adalah seorang aktivis gereja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Aku biasa dipanggil Umi Ica, nama lengkap aku Elizabeth Janira Ruru. Yang pasti banyak yang tanya ya, dari asal mana? Nah, aku itu ibuku tuh orang Ujung Pandang, orang Makassar. Kalau ayahku tuh orang Manado. Panjang perjalanan memang dari TK sampai kuliah pun memang di sekolah Kristen. Tentunya ya, karena memang keluarga datang dari keluarga, jadi di keluarga aku memang turun-temurun malahan tidak ada yang muslim gitu ya. Jadi memang kita orang tua juga aktif di gereja, demikian saya juga aktif di gereja, pernah juga jadi penyanyi di gereja ya. Yang pasti ya, saat kita menjalankan sesuatu pasti kita serius ya di dalam situ. Jadi ya sempat menjadi pelayan juga di gereja. Dalami dan kemudian berjilbab, menjaga dirinya. Ternyata kata dia, dalam Islam tuh ternyata wanita tuh sangat dimuliakan. Segitu mulianya, makanya kita ditudungi beri hijab, hanya yang mahram yang boleh melihat gitu ya, yang ininya yang boleh melihat, karena segitu mulianya. Terus saya bilang, emang iya ya, tapi kok benar juga. Waktu itu saya dikasihlah perumpamaan yang ternyata sekarang sering banget aku dengar sih disampaikannya. Kalau lu dikasih permen, lu mau yang ada bungkusnya atau yang mau nggak ada bungkusnya? Itu waktu itu saya juga dikasih perumpamaan itu. Dikasih analoginya ya. Iya, perumpamannya gitu. Coba deh buka tangan, kasih permen yang ini dari tangan gue, nggak tahu bekas pegang apa, taruh. Lu mau yang mana? Yang ada bungkusnya apa enggak? Yang maunya yang ada bungkusnya. Nah, ibaratnya seperti itulah perempuan di wajah Islam ya, di dalam Islam. Pasti yang dibungkus itu jauh lebih baik, lebih bersih, lebih gitu ya. Nah, itu membangkitkan keingintahuan aku sih waktu itu. Jadi pengen tahu tentang Islam dan kemudian bertanya-tanya lah. Karena ingin tahu, jadinya pengen tahu nih Tuhannya siapa gitu ya. Karena ya tahu sih Allah gitu ya, ada Allah. Tapi kan yang lebih sering didengar nih majelis-majelis Rasulullah apa segala macamnya, orang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi aku tuh sempat terpikir ya, apa iya ya, karena Tuhannya jangan-jangan Nabi Muhammad gitu ya. Nah, itulah pertanyaan konyol yang kalau aku ingat sampai sekarang tuh, walau berdua sama temenku selalu bikin kita ketawa sih, karena tuh konyol banget gitu. Aku tanya, emang Tuhan lu Nabi Muhammad ya? Terus temanku tuh yang enggak lah, enggak gitu kan. Itu makanya dia kayak langsung mencak-mencak gitu loh. Oh iya, jadi lu Tuhannya siapa? Aku bilang gitu ya. Ya Allah, dia bilang, kita cuma berdoa sama Allah ya. Nabi Muhammad ya Nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan cuplikan video tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya wanita ini adalah seorang penganut Kristen yang taat, karena semenjak dari TK dia bersekolah di sekolahnya kaum Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, biasanya orang yang bersekolah TK itu adalah kehidupannya pasti kehidupan
yang menyenangkan. Beliau ini pasti berasal dari keluarga yang berkecukupan, bukan dari keluarga yang miskin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan setelah kita menyaksikan keterangan saudari tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya beliau ini adalah seorang aktivis gereja, karena beliau adalah salah seorang penyanyi juga di gereja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan saudari kita tadi, dia mengatakan bahwasanya beliau ini berasal daripada Kristen Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya di dunia ini terdapat dua aliran besar agama Kristen, yaitu Katolik dan Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Kristen Katolik dan Protestan ini sangat besar sekali perbedaannya. Kristen Katolik menyebut imamnya ataupun pengkhotbah di gereja disebut dengan pastor. Sedangkan Kristen Protestan menyebut imamnya yang mengkhotbah di gereja disebut dengan pendeta. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, tahun berdirinya antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan ini berbeda. Kristen Katolik berdiri pada tahun 325 Masehi. Pada saat Konsili Nisia. Pada waktu itu Kaisar Konstantin I dari Romawi mengumpulkan para uskup untuk mengambil kesimpulan siapakah sebenarnya Yesus itu. Sedangkan Kristen Protestan berdiri pada tahun 1517 Masehi, yang mana didirikan oleh Martin Luther. Martin Luther ini dulunya adalah seorang Katolik, namun karena memprotes kebijakan gereja Katolik, lalu beliau ini keluar dari gereja Katolik dan mendirikan aliran tersendiri yang bernama Kristen Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dan perbedaan antara Kristen Protestan ini dan Kristen Katolik ini terdapat di dalam jumlah kitabnya. Jumlah ayat pasal di dalam Alkitab. Di dalam Katolik memiliki jumlah kitab yaitu 73 kitab, yang mana diawali dengan perjanjian baru, diawali dengan perjanjian lama yaitu kitab Kejadian, dan diakhiri dengan perjanjian baru yaitu kitab Wahyu, berjumlah 73 kitab yang terdiri dari perjanjian lama 46 kitab, sedangkan perjanjian baru 27 kitab. Itu untuk Katolik. Sedangkan untuk Protestan terdiri dari 66 kitab, yang mana 39
kitab berasal dari Perjanjian Lama dan 27 kitab adalah Perjanjian Baru yang diawali dengan kitab Kejadian dan akhiri dengan kitab Wahyu. Jadi ada perbedaan berapa kitab itu? Perbedaan 7 kitab, yaitu antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik terdapat 7 perbedaan kitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah perbedaan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dan ada aliran Kristen lain, pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu Kristen Saksi-saksi Yehova. Kristen Saksi-saksi Yehova ini memiliki aliran yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi dan menyebut sang pencipta itu dengan Yahweh, Yehova. Makanya banyak sekali terdapat aliran di dalam Kristen yang mana itu merupakan suatu perbedaan yang mencolok di antara mereka mengenai siapakah Yesus itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kita akan membahas tentang mengapa, apa yang menyebabkan saudari kita tadi mu'alaf, beliau mengatakan bahwasannya beliau mu'alaf ini karena tertarik diawali dengan temannya yang mula-mula tidak berjilbab menjadi berjilbab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, saudari kita tadi dengan memperhatikan temannya kemudian berjilbab, maka dia pun akhirnya mencari tahu tentang Islam itu. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, jika saudari kita ini benar-benar memperdalam Alkitabnya, sebenarnya di dalam Alkitab pun disuruh untuk berkerudung ataupun berjilbab. Ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Yang mana di situ jika perempuan tidak berkerudung maka rambutnya harus digunting ataupun dicukur. Nah, ini sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Di kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Jadi jika wanita itu tidak berkerudung harus digunting rambutnya. Yang merupakan jika digunting rambutnya ataupun dicukur rambut perempuan itu pada waktu itu, pada masa itu adalah suatu penghinaan yang besar. Makanya kita perhatikan Bunda Maria itu seperti layaknya seorang muslim. Bunda Maria itu pakaiannya itu adalah pakaian muslim. Karena apa? Karena Bunda Maria itu dulu benar-benar muslim. Karena dia tidak menyembah Yesus. Karena yang disembah oleh Bunda Maria itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Yang mana Tuhan orang Yahudi ini adalah satu esa tunggal, sama dengan orang Islam.
Begitu juga pemirsa yang dirahmati Allah. Mengenai pemakaian jilbab ini di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, orang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjilbab. Ini terdapat di kitab Al-Quranul Karim. Surat Al-Ahzab ayat ke-59. Nah, jadi ada perintah untuk berkerudung ataupun berjilbab yang sama antara umatnya Kristiani dengan umatnya Islam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya peraturan itu adalah peraturan yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, dari video tadi juga dapat kita simpulkan bahwasanya dengan melihat temannya yang berjilbab, maka beliau ini mempelajari agama Islam dan mencari siapa Tuhannya agama Islam itu. Siapa yang disembah oleh orang Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak dari kaum Kristiani salah menyangka mengenai sesembahan orang Islam. Sesembahan orang Islam itu disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pujian umat Islam kepada Allah. Subhanahu wa taala yang disingkat dengan SWT itu artinya Maha Suci dan maka tinggikanlah Allah tersebut. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta alam semesta ini beserta isinya. Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah di dalam Al-Quran Karim pada surat Toha ayat 14. Di mana situ tertulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimusholah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan ciri-cirinya. Ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Yang mana situ dikatakan tertulis Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat bergantungnya seluruh apa-apa yang ada di alam semesta ini. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak punya ayah dan tidak punya bapak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang setara, yang sebanding dengannya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Allah itu kekuatannya tidak ada sebanding dengannya. Tidak ada. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dan sebanding dengannya. Baik itu bentuknya Allah
baik itu pokoknya segala sesuatunya tidak ada yang sebanding dengan Allah. Itulah dia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam, ketika orang-orang belajar tentang agama Islam, ketika masuk dalam pendidikan pesantren, maka yang diperkenalkan itu pertama adalah sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada 20. Wujud, qidam, baka, wahdaniyah, kudrah, iradah. Ada 20 sifat. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baka artinya kekal. Sebanyak 20 sifat yang dirahmati Allah. Kemudian banyak orang Kristen menyangka bahwa orang Islam itu menyembah Ka'bah ataupun kubus. Bahkan ada yang mengatakan menuhankan batu. Salah, pemirsa yang dirahmati Allah. Ka'bah itu adalah, dulu namanya itu Masjidil Haram. Ka'bah itu adalah disebut dengan Masjidil Haram. Karena itulah Ka'bah. Ka'bah itu disebut juga dengan Masjidil Haram. Karena bangunan Ka'bah itu adalah dulunya masjid. Maksudnya pada waktu dulu itu di dalam orang sholat dalam Ka'bah itu, pemirsa yang dirahmati Allah. Bahkan sampai sekarang ada orang sholat di dalam Ka'bah tersebut. Ka'bah itu adalah arah umat Islam sholat. Ini merupakan perintah Allah. Ini perintah Allah untuk menghadap ke sana, ke Ka'bah. Sebagaimana terdapat di dalam perintah Allah ini tercatat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 144. Yang mana situ dikatakan kami bacakan artinya saja. Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Maksudnya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu tinggalnya di kota Madinah, pemirsa yang rahmati Allah, sewaktu turun ayat ini. Dan bahkan wafatnya pun di kota Madinah. Jadi Ka'bah itu terletak di Mekah. Maka sering mengadah ke langit, maka akan kami palingkan ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi itu adalah kiblat kaum muslimin, arah sholat orang-orang Islam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasanya orang Islam tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya arah sholat. Dan Ka'bah itu merupakan bait Allah yang pertama. Baitullah, bait Allah yang pertama yang ada di bumi ini. Ka'bah itu didirikan oleh para malaikat untuk tempat Nabi Adam beribadah kepada Allah. Kemudian hancur di zaman Nabi Nuh karena banjir besar, kemudian dibangunkan lagi oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Jadi mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.